Allah Tuhan semesta alam, Nabi Muhammad penghulu kita, jin dan syaitan musuh yang nyata, dan saya santri biasa izinkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang mana nikmat tersebut tidak bisa diketik dengan komputer, tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Allah juga telah menghiasi langit dengan bulan, bintang, dan planet yang lainnya. Allah juga telah menghiasi danau, sungai, laut dengan ikan yang berenang di dalamnya. Allah juga telah menghiasi gunung, bukit, hutan dengan pemandangan-pemandangan yang indah di saat kita lihat. Salawat bertangkaikan salam kepada seorang pejuang yang mana kepimpinannya lebih tinggi daripada presiden, pahlawanannya lebih tinggi daripada tentara dan polisi. Siapakah beliau? Beliau adalah anak daripada Allah, buah hati daripada Siti Aminah, kekasih daripada Siti Khadijah, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Dan penghormatan saya kepada walid selaku ayah rohani kita berserta keluarga. Semoga disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Semoga bersama kita di setiap saat dan setiap waktu. Dan penghormatan saya kepada Abi selaku pimpinan Dayah Kemal Al-Aziziyah. Dan penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang hadir pada malam berbahagia ini dengan muka yang indah dan ganteng. Dan penghormatan saya kepada Dewan Guru Dayah Kemal Al-Aziziyah yang kami cintai, yang kami sayangi, yang telah merelakan waktunya, pekerjaannya untuk mengajarkan kami. Dan penghormatan saya kepada santriwan santriwati yang berbahagia pada malam ini. Dan tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menyanyikan lagu India, dan tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menunggu dia yang tidak kunjung kembali, melainkan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul zina. Zina adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Zina adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Zina adalah salah satu hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Pernahkah kita berpikir dalam pikiran kita? Pernahkah kita bertanya dalam hati kita, kenapa bisa terjadi perzinaan? Kenapa di luar sana kebanyakan yang melakukan berzina? Informasi mengatakan salah satunya adalah karena pacaran. Kita seorang laki-laki dan seorang perempuan, di saat kita melihat seseorang yang indah di mata kita, yang begitu cantik dan ganteng di mata kita, yang setiap malam kebayang wajahnya, yang setiap hari tersebut namanya. Tetapi lelaki seperti saya mustahil bisa mendapatkan wanita yang saya cintai, wanita yang saya sayangi, karena lelaki seperti saya harus sadar diri, bukannya percaya diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat sekarang pemuda-pemudi pacaran, pergi keluar pegang-pegangan, pergi keluar cium-ciuman, pergi keluar peluk-pelukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Setiap hari, setiap waktu itu yang diperlakukan mereka. Tetapi kenapakah bisa terjadi zina?
mereka selalu menyiapkan satu kos-kosan ataupun menyiapkan satu ruangan untuk melakukan perzinaan. Tetapi di manakah perlakuan zina dimulai tersebut? Kebanyakan zina dimulai tersebut adalah dari seorang laki-laki. Seorang laki-laki ingin menunjukkan sebuah, yaitu adegan-adegan yang akan diperbuat oleh mereka. Tetapi wanita tersebut menanyakan, apa itu maksudnya? Lelaki tersebut menjawab, aku ingin memperbuat seperti di dalam itu. Aku ingin melakukan seperti itu. Tetapi wanita tersebut menolak. Disitulah kata-kata iblis dari lelaki keluar. Kata-kata godaan setan keluar. Jikalau engkau tidak mau, ya tidak apa-apa. Putusin aja aku. Tinggalkan aku. Aku akan cari. Tetapi ingatlah wahai wanita. Wanita yang pikirannya pendek tidak akan mau meninggalkan lelaki tersebut. Tidak akan mau pergi meninggalkan lelaki tersebut. Tetapi ingatlah wahai wanita, lelaki di dunia ini bukan satu yang engkau miliki. Beratus-ratus laki-laki di dunia ini, berjuta-juta dunia yang engkau miliki. Terjadi perzinaan ini terkadang dari situ juga bisa, dari sana pun juga bisa. Tetapi banyaknya pelacur-pelacur di dunia ini, banyaknya pelacur-pelacur yang ingin mencari wanita-wanita yang begitu cantik. Sekarang juga ada yang namakan pelacur laki-laki. Kenapa bisa ada pelacur laki-laki dan wanita cuma? Ya apa enggak? Bukan saja wanita yang bisa menjadi pelacur, laki-laki pun bisa menjadi pelacur. Sekarang laki-laki malah yang menjual dirinya dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi subuh, dari jam 12 malam sampai jam 3 malam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaum Nabi Lut sekarang sudah dimusnahkan, tidak ada lagi kaum Nabi Lut di dunia ini. Tetapi perlakuan Nabi Lut masih ada sekarang. Laki-laki dengan laki-laki dinamakan homoseksual, perempuan dengan perempuan dinamakan lesbian. Memang kaum Nabi Lut tidak ada sekarang. Tetapi perbuatan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu sekarang dibuatkan menjadi tontonan-tontonan anak SD, SMP dan SMA. Naudzubillah summa naudzubillah. Setelah mereka mau melakukan perzinaan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah mereka melakukan, mereka cuma menikmati saja pergerakannya. Yang akan terjadi pada mereka adalah 3 hal. Yang pertama adalah anak yang dikeluarkannya akan disebut dengan sebutan anak haram, yaitu yang akan lemah mental. Memang iya, saat mereka melahirkan anak itu tidak akan tahu apa dari mana dia dilahirkan. Tapi ingatlah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang akan seorang anak itu akan tahu. Ingatlah kata sepatah mengatakan, yang bangkai engkau simpan sebaik-baiknya ataupun sebagusnya juga kecium baunya. Yang kedua adalah yang terjadi malu keluargamu, yang mana malunya dari ujung rambut ke ujung kaki, dari Sabang sampai Merauke malunya. Dan yang ketiga adalah laknat akan jatuh kepada negerimu jika engkau memperlakukan. Ada satu cerita, seorang tengku berjumpa dengan seorang wanita yang berpakaian ketat, yang mana tengku tersebut mengatakan, wahai kakak, wahai adik, pakailah baju muslimah. Perempuan tersebut menjawab, suka pula, ini baju-bajuku, celana-celanaku, duit-duitku. Tetapi tengku tersebut menjawab, ini peci-peciku, baju-bajuku, sarung-sarungku. Tetapi jika engkau berpakaian seperti itu, yang kena laknat bukan rumahku juga kena laknat. Tetapi perempuan sekarang masih ada yang tidak mempunyai akal, masih ada wanita-wanita yang tidak mempunyai pikiran. Kenapa? Karena di sosial media sekarang perempuan menunjukkan dadanya, dan perempuan sekarang menunjukkan tubuhnya di sosial media, sehingga satu tubuhnya ditunjukkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak sekarang perzinaan terlaku. Anak pejabat saja bisa melakukan perzinaan. Anak aparat negara pun melakukan perzinaan. Maka
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, janganlah pernah kita mendekati jina tersebut, karena jina tersebut adalah bukan mendapatkan berkat dari Allah, melainkan mendapat laknat dari Allah, bukannya mendapatkan surga, malah mendapatkan neraka dari Allah. Anak yang dalam pondok pesantren, anak perempuan ataupun anak lelaki, sudah dilindungi di dalam pesantren. Orang tua mereka sayang kepada mereka. Kenapa? Karena orang tua di luar sana tidak memikirkan anak perempuannya bagaimana. Di saat keluar bersama cowok, orang tuanya tidak berpikir apa yang akan terjadi pada anakku. Maka ingat, Allah itu maha melihat, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha mendengar. Berdoalah kepada Allah. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang kami muliakan,